bersyukur di awal tahun 2025 kita masih bisa bersatu di tempat ini. Dan adapun tema yang sudah diberikan oleh panitia kepada kita semua, yaitu Constantly Jesus, ya. Dan Natal bukan hanya sekedar perayaan, tetapi Natal merupakan bagian dari iman, keyakinan kita bahwa Yesus Kristus telah lahir ke dunia untuk menebus dan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Amin. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyambut firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai nanti ayat yang ke-7. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri semua. Kita baca bersama-sama ayat ini, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Silakan duduk. Puji Tuhan, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita belajar tentang bagaimana kita hidup selalu Yesus, terus menerus Yesus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang miskonsepsi terhadap Natal. Ada banyak orang memiliki pemahaman yang salah tentang Natal. Mereka beranggapan bahwa Natal itu adalah sesuatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana konsep Alkitab, bagaimana konsep firman Tuhan. Sebagian orang mungkin menjadikan Natal sebuah momentum bagi mereka untuk memohon atau meminta sesuatu hal. Receive, meminta. Tuhan Yesus, saya mau di momen Natal ini, saya mau mempunyai pacar baru. Saya pengen punya HP yang baru. Saya pengen punya kenalan yang baru dan lain sebagainya. Saya pengen punya jodoh yang belum menikah. Tuhan, saya pengen menikah di tahun 2025. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, perkenalkan, nama saya Taka Menggari. Saya sudah berkeluarga, istri saya ada di sini, dan saya perhatikan istri saya yang paling cantik di sini, yang menerima saya, yang mencintai dan menyayangi saya apa adanya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berpikir bahwa Natal adalah sebuah keuntungan untuk mendapatkan sesuatu hal. Tetapi mereka lupa bagaimana Natal yang sesungguhnya berdasarkan Alkitab. Ketika orang Majus dari timur, mereka melihat bintang di mana anak itu lahir, di mana Yesus itu lahir. Mereka pergi. Saudara, saya mencoba mencari-cari dari berapa jauh perjalanan orang Majus ke Yerusalem waktu itu. Sekitar 4.000 km. Jadi mereka menempuh perjalanan sekitar berbulan-bulan. Mereka harus melewati padang gurun, di mana padang gurun cuaca yang panas terik pada siang hari dan kemudian dingin pada malam hari. Setelah mereka sampai di Yerusalem, apakah mereka meminta sesuatu kepada Yesus? Yesus, berilah aku sesuatu. Tidak, malah sebaliknya, mereka memberi, give. Mereka membawa harta, kekayaan, ada emas, ada kemenyan, dan ada mur.
mereka persembahkan kepada Yesus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar bagaimana konsep firman Tuhan. Amin. Bahwa Natal yang sesungguhnya adalah hidup memberi, bukan menerima. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira apa yang kamu punya saat ini? Apakah kamu punya emas? Punya pacar yang ganteng atau pacar yang cantik? Kau mau mempersembahkannya kepada Tuhan? Mau? Atau kamu punya uang? Ada di sini yang uangnya sampai 1 M. Ada? Angkat tangan. Nggak ada yang berani, nanti dikira sombong. Mungkin ada sesuatu hal yang berharga yang kamu punya. Kalau saya tidak punya yang berharga, kecuali istri saya yang paling berharga. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur memiliki istri yang baik. Tetapi saya secara pribadi, saya tidak punya apa-apa selain tubuh saya. Maka firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, selain dari tubuh kita yang mau kita persembahkan kepada Tuhan, kita mau berkomitmen. Saya sangat senang sekali bahwa perayaan Natal dan kemudian saya juga diberikan kesempatan berdiri di hadapan teman-teman semua. Sudah 2 tahun saya tidak berkhotbah, karena selama 2 tahun itu saya sibuk kuliah. Saya izin dari pelayanan, tolong jangan berikan saya pelayanan. Saya mau fokus kuliah. Saya selesai kuliah dan puji Tuhan, awal tahun ini saya diberikan kesempatan. Dan ini momen yang paling pas bagi saya untuk mengajak teman-teman semua. Selain dari tubuhmu yang mau kamu persembahkan kepada Tuhan, kita mau membuat sebuah komitmen. Constantly Jesus, selalu Yesus. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, constantly Jesus dalam bahasa Indonesia adalah selalu Yesus. Atau dalam arti yang lain, Yesus secara terus-menerus mengandung mana spiritual yang mengacu pada hidup yang berfokus kepada Yesus secara konsisten, secara terus-menerus mengandalkannya dan menjadikannya sebagai pusat kehidupan setiap waktu. Puji Tuhan. Teman-teman, saya mau bertanya sekarang, kira-kira yang menjadi pusat perhatianmu, yang menjadi pusat kehidupanmu saat ini apa? Apakah kecantikanmu? Kalau kamu perempuan, khususnya kamu umur 40 ke atas, udah mulai keriput. Laki-laki, apa yang kamu banggakan dalam hidupmu? Apa yang menjadi fokus dalam hidupmu? Apakah pendidikanmu? Apakah kekuatanmu terbatas? Baiklah kita menjadikan Yesus sebagai prioritas, sebagai fokus utama dalam hidup kita. Amin. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang berpusat pada Yesus adalah panggilan setiap orang percaya. Dalam Kolose tadi kita sudah baca ayat pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji Tuhan. Kamu sudah menerima Yesus. Tetapi kata selanjutnya, kalimat selanjutnya, biarlah kamu tetap di dalam Dia. Constantly Jesus, selalu Yesus. Amin. Kenapa
kok begitu? Apakah dengan kita menyandang status sebagai orang Kristen sudah cukup? Cukup? Harus lebih dari itu. Kita harus menjadi orang Kristen yang sejati, pemuda-pemudi yang sejati, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Bukan abal-abal, bukan KW. Ya, kalau KW itu barang tiruan. Ada kalau iPhone, ada iPhone asli, ada iPhone KW. Kalau sepatu ada yang asli, ada yang KW. Kalau emas ada yang murni 24 karat. Kalau yang saya pakai ini 22 karat. Ini KW. Meskipun barang yang kita punya KW semua gak apa-apa. Jam tangan KW, baju KW, celana, sepatu, semua KW, maragembo KW. Itu tidak masalah sama Tuhan. Yang penting imanmu itu asli. Amin. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mau supaya ketika kita menjadi orang percaya, tidak hanya percaya saja sehingga kita mengalami hidup yang stagnan, tidak ada peningkatan, tetapi kita firman Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kalau melihat konteks Alkitab ini, Rasul Paulus menulis ayat ini, tulisan ini, mengirim tulisan ini kepada Kolose, jemaat Kolose. Karena kenapa? Karena mereka berada dalam situasi yang penuh dengan godaan, di mana ada pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar yang seolah-olah berfokus kepada Kristus, tetapi nyatanya untuk kepentingan pribadi mereka, karena kebiasaan mereka. Makanya Paulus mengingatkan jemaat di Kolose supaya mereka berhati-hati, supaya mereka tetap teguh dalam iman, supaya mereka constantly Jesus, selalu Yesus, sehingga mereka tidak terombang-ambingkan dalam imannya. Bukankah begitu kehidupan kita saat ini, anak-anak muda? Saya melihat memang tantangan zaman itu sangat mempengaruhi bagaimana pola kehidupan kita. Bahkan saat ini ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, di sini tidak ada, tetapi di gereja saya di Bethesda, ketika mendengarkan firman Tuhan, kita sibuk untuk bermain game, melihat Facebook, apalagi melihat Instagram, chat, sayang kamu sudah makan belum, beribadah belum, sehingga kita tidak fokus lagi, sehingga pandangan hidup kita bukan lagi Yesus, tetapi fokus kita adalah pacar kita, adalah status kita di sosial media, ketenaran kita supaya kita dipuji dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Saya tidak tahu di gerejamu bagaimana, tapi kalau di gereja kami begitu. Di saat pemberitaan firman Tuhan, di situ pemuda-pemudi dan tidak sedikit juga orang tua, dia unggah status, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat memberkati. Tetapi dia tahu apa makna pada firman Tuhan yang dia terima itu. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berbeda dengan mereka. Amin. Kita harus berbeda dengan mereka. Kita
harus menjadi pemuda-pemudi pemuda-pemudi Kristus yang sejati. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Untuk kita tetap constantly Jesus. Untuk kita tetap selalu Yesus secara konsisten. Karena firman Tuhan berkata bahwa tidak cukup kita menyandang status sebagai orang Kristen saja. Kita mau dipenuhi atau hidup penuh dalam Kristus. Dengan situasi keadaan saat ini, teman-teman, ada banyak kadang-kadang kami secara pribadi melupakan namanya membaca firman Tuhan. Untuk kita tetap selalu di dalam Yesus dengan keadaan situasi zaman saat ini, teman-teman, langkah yang pertama adalah kita harus berakar dan dibangun di atas Yesus. Amin. Di ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Firman Tuhan menganalogikan kehidupan iman kita sama seperti pohon. Biarlah kamu berakar. Akar itu sangat menentukan bagaimana proses pertumbuhan sebuah pohon. Akar akan mencari sumber makanan, sumber air. Bukankah begitu juga dalam iman kita? Untuk kita tetap bertumbuh, untuk tetap kita kuat. Pohon yang kuat itu ditentukan oleh akar yang kuat juga. Semakin dalam akarnya, maka semakin kuat juga pohon itu. Sehingga mau bagaimanapun badai datang, itu tidak masalah. Dia tetap teguh, dia tetap kokoh. Begitu juga kita di dalam iman. Biarlah kita sama seperti akar pohon ini, lebih dalam mencari sumber air, lebih dalam mencari sumber kehidupan. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, saya minta tolong buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Untuk kita tetap selalu dan terus menerus Yesus. Langkah yang pertama yang harus kita hadirkan dalam hidup kita, berakar dan dibangun di atas Dia, yaitu di atas Yesus Kristus. Kita melihat di sini, teman-teman. Ada? Kita buka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nggak kelihatan. Saya bacakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Bagaimana kita berakar lebih dalam di dalam Yesus? Yang pertama adalah menyukai Taurat Tuhan, menyukai firman Tuhan dan merenungkannya. Amin. Yang membuat sebuah pohon itu berhasil adalah ketika kita melihat buahnya dan bisa kita nikmati. Pohon itu berbuah, tetapi kadang pohon itu membuahkan buah yang busuk. Tetapi kita mau anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi,
Dimanapun kita beribadah, biarlah kita berakar di dalam Tuhan. Dengan bagaimana kita harus lebih lagi mengenal namanya Tuhan itu. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan lebih senang pengenalan akan Allah daripada korban persembahan, daripada korban sajian bakaran. Pengenalan akan Allah lebih penting daripada segala sesuatu yang lainnya. Oleh sebab itu, di awal tahun 2025 kita membuat komitmen. Di tahun 2025 ini kita mau belajar terus-menerus tentang kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab. Amin. Kenapa? Supaya kita tetap teguh dalam iman. Dan kemudian firman Tuhan mengilustrasikan kehidupan kerohanian kita ibarat sebuah bangunan. Bangunan yang kokoh, bangunan yang tinggi itu ditentukan oleh bagaimana pondasinya. Kalau kuat pondasi bangunan, maka kokoh pula lah bangunan itu. Tetapi coba bayangkan kalau misalkan pondasimu 1 meter, bangunanmu 10 meter ke atas, terjadi gempa, goncangan sedikit pasti akan roboh. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11, sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Biarlah dasar iman kita, biarlah fokus di kehidupan kita itu adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Jangan kamu datang di tempat ini dengan fokus yang berbeda atau motivasi yang lain. Saya datang beribadah merayakan Natal di GPDI Victory untuk melihat gebetan saya, untuk menunjukkan bagaimana saya dan lain sebagainya, sehingga makna Natal yang pada malam hari ini kita tidak dapatkan. Kita berfokus pada diri sendiri, egosentris. Ya, di seberang dulu saya punya teman itu, segala sesuatu oleh dia, untuk dia, dikerjakan oleh dia. Supaya apa? Supaya dia lebih dari yang lain, supaya dia dipuji dan lain sebagainya. Dia hanya berfokus kepada diri sendiri. Tetapi biarlah malam ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh hikmat. Kita hanya satu fokus saja, yaitu Yesus Kristus. Amin. Berakar dan dibangun di atas Dia. Teman-temanku yang dikasihi, itu adalah hal yang pertama untuk kita tetap constantly Jesus, untuk selalu bersama dengan Yesus. Yang kedua, kalau kita kembali ke ayat di Kolose pasal 2 ayat 7 tadi, ayat 7, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Biarlah engkau bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman yang teguh adalah iman yang terus bertumbuh, atau iman yang tidak mengalami stagnasi. Iman yang teguh itu semakin bertumbuh. Tadi firman Tuhan menjadikan pohon sebagai contoh kita dalam iman. Untuk kita kuat, tentunya kalau pohon itu kalau dia sangat kecil, itu sangat mudah patah. Tetapi ketika akarnya
semakin banyak mendapatkan sumber makanan, maka pohon itu akan semakin besar dan semakin tinggi. Begitu juga iman kita. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan kita, yang menjadikan Yesus sebagai dasar iman kita, tidak hanya stagnan begitu saja, tetapi ada pertumbuhan yang membuat iman itu semakin kuat, semakin besar, dan semakin tinggi. Amin. Kadang-kadang iman kita iman yang sementara, teman-teman. Ketika kita butuh sesuatu, kita meminta, Tuhan, aku percaya hari ini aku akan mendapatkan ini. Bagaimana kalau enggak terjadi? Kecewa. Tuhan, kenapa begini hubungan saya? Tuhan, kenapa begini pekerjaan saya? Kenapa saya tidak diberkati? Kita kecewa. Itu iman yang sementara. Ada juga iman yang ikut-ikutan. Ikut mana? Ila namanya minta gereja, mau iya dulu. Tetapi air di gereja, iya kebayu. Air di gereja, inau famaikin. Air di gereja, diunggah status sosial media. Puji Tuhan, aku diberkati. Padahal hidupnya tidak untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya ikut-ikutan. Apalagi mote sosok kan. Di saat Natal, hawina baki pemuda. Sila pernah Roma, si soba doyo lalu, menyambut. Teman-teman, apakah itu yang dikatakan pemuda yang sejati? Constantly Jesus, selalu Yesus. Amin. Tidak ada Natal, apapun itu tetap kita beribadah kepada Tuhan. Di saat ada ibadah pemuda, datang. Di saat ada ibadah umum, datang. Pujilah Tuhan. Amin. Everybody mau tersau-sau. Ya. Suatu ketika saya ada di Semarang, karena ketika ibadah umum begitu 2 kali dalam 1 minggu kami latihan. Di latihan yang pertama saya ikut. Di latihan yang kedua kebetulan saya ada acara dan hujan, saya nggak bisa pulang. Dan di lingkungan gereja tidak ada hujan waktu itu. Saya juga aneh kenapa. Di tempat saya ada hujan, tetapi di gereja nggak ada hujan. Sehingga yang lain latihan, saya dihubungi, kamu di mana? Saya lagi di sini, tapi di keadaan sekarang masih hujan. Masa hujan? Tidak ada hujan di sini. Di sini hujan. Paginya dengan PD-nya saya datang main musik keyboard. Tiba-tiba WL-nya menghampiri. Baik, turun kau. Bagaimana perasaan? Sakit. Kita niatnya mau memuji Tuhan. Kamu silakan turun. Tetapi apakah itu menghalangi saya untuk tetap melayani Tuhan? Tidak. Minggu depan saya datang lagi main musik melayani Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak pemuda-pemudi sedikit patah hati, kecewa, meninggalkan Tuhan. Fokusmu untuk apa? Kalau fokusmu untuk Tuhan, mau bagaimanapun itu, saya tetap mengasihi Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan. Iman yang teguh adalah iman yang terus bertumbuh, atau iman yang tidak mengalami stagnasi. Pertumbuhan iman adalah proses yang membutuhkan komitmen dan kesabaran. Sabar teman-teman, sabar. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Teman-temanku yang dikasih untuk kita terus bertumbuh di dalam iman kita. Jangan pernah meninggalkan pertemuan ibadah. Amin. Untuk terus kita bertumbuh
iman, supaya kita kuat, supaya kita teguh. Bagi oleh fuga ami ibadah. Karena kenapa? Di ibadah itu, disitulah kamu mendengarkan firman Tuhan. Makanya di Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Untuk kita terus bertumbuh dalam iman, karena tadi kita sudah dasari dalam Yesus Kristus. Di Roma ini, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan pernah bosan-bosan datang di hadapan Tuhan. Jangan bosan-bosan bersekutu. Amin. Amin. Ya. Ada kebanyakan siswa saya itu, mereka ibadah karena takut nanti ditagih buku ibadahnya di sekolah. Bukan karena ada niat hati mau mendengarkan firman Tuhan, beratau dan dia masih sekolah, isofu, ibu agama, itu buku ibadah. Tetapi sebagai pemuda Kristen yang sejati, kita dasarkan iman kita dalam Kristus Yesus, dan kita melakukan segala sesuatu karena kita cinta akan Yesus. Poin yang ketiga, ini yang terakhir, untuk kita tetap constantly Jesus, kita memiliki hati yang penuh, yang melimpah dengan syukur. Amin. Kita melimpah, hati kita melimpah dengan syukur. Kalau kita melihat di ayat 7 tadi, di poin yang terakhir, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu kado Natal. Betul ya? Tadi saya sudah singgung sedikit di awal. Kalau kita mendapatkan kado Natal, kalau kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami masalah, apakah kita berkata terima kasih Tuhan? Terkadang kalau saya punya masalah, saya begini, kayak orang bingung. Istri saya nanti tanya, kamu kenapa? Saya tidak apa-apa, padahal saya banyak masalah. Ya. Apakah dengan kita mendapatkan sesuatu baru kita bersyukur? Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Melimpah dengan syukur berarti mampu melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi, termasuk tantangan dan kesulitan. Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini paling penting teman-teman. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Karena karya keselamatan yang Tuhan berikan, anaknya yang tunggal, Sang Firman menjadi manusia yang kita rayakan kelahirannya malam ini, datang untuk menebus setiap dosa kita, untuk menyelamatkan dan memberikan kehidupan kepada kita. Sepatutnya kita sebagai orang percaya mengucap syukur akan kasih-Nya, tetapi dengan ketentuan harus hormat dan takut. Amin. Kalau kamu beribadah kepada Tuhan tidak hormat, tidak takut, di saat pemberitaan firman Tuhan
kita main HP dan lain sebagainya. Apakah itu mencerminkan kita menghargai apa yang Tuhan berikan? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan syukur bukan hanya ungkapan verbal, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata. Bayi HBB di mana? Misulo lain, mifulakami lain, tetapi diwujudkan dengan tindakan nyata. Salah satu bentuk ucapan syukur adalah melayani Tuhan. Amin. Anak-anak muda, kalau kamu mau mengucap syukur kepada Tuhan, berilah waktumu untuk melayani Tuhan. Saya tidak bisa menyanyi, kamu bisa main musik. Saya nggak bisa main musik, kamu bisa menerima tamu. Saya nggak bisa senyum, kamu bisa menyapu nggak? Terkadang anak muda terlalu banyak alasan. Betul nggak? Banyak alasan di Solo ini, nggak mau, nggak bisa. Padahal bisa. Tetapi anak-anak muda sejati, kita harus melayani Tuhan. Amin. Pelayanan ini adalah respon kita terhadap kasih, anugerah, dan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pemuda-pemudi yang sejati. Constantly Jesus. Ada 3 hal tadi. Biarlah ini menjadi komitmen bersama kita, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman dan doa. Mari tetap teguh dalam iman, bertumbuh dalam persekutuan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kita. Saya jemput kita bangkit berdiri.